Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Semoga saja apa yang saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya, di masa proses penyembuhan ya, di masa proses pemulihan, banyak sekali apa yang saya rasakan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu sama dengan pengalaman saya, akan saya bagikan di sini ya teman-teman ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya dari akunnya Indahwati. Telat makan pusing keliengan, ya. Begitu setelah makan gelier mau pingsan, ya memang. Glosor kayak mau jatuh, betul. Buat kerja mengganggu, sangat mengganggu sekali ya. Nggak kerja tambah puyeng, apalagi ya. Udah nggak punya duit, sakit tak sembuh-sembuh ya teman-teman ya. Jadi selain kita itu mengalami gangguan asam lambung, fisik kita itu sakit, pikiran kita itu juga tambah terbebani ketika kita itu nggak kerja, ketika kita itu tidak ada pemasukan, yang adanya pengeluaran terus, tapi nggak sembuh-sembuh ya. Teman-teman itu coba ya untuk menjalani atau menerapkan 3P secara konsisten ya. Karena menurut saya ini sangat membantu sekali. Saya pun dulu juga sama ya teman-teman, seperti teman-teman ya. Kita itu mengalami gangguan asam lambung itu kan yang terganggu bukan hanya dari fisik kita saja, tapi dari pikiran kita juga. Karena kita juga hidup nggak sendirian, ya kita hidup itu bersosialisasi. Nah, ketika kita itu susah bersosialisasi karena gangguan asam lambung ini, pastinya kita juga terbebani ya, banyak sekali beban-beban pikiran yang menambah gitu ya. Dulu pun juga sama seperti itu. Dari sektor ekonomi apalagi, saya pun dulu juga sama seperti teman-teman ya. Terus dari sektor pekerjaan dan lain-lain ya, yang mungkin masih single ya, itu juga sama. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga, nggak bisa saya bayangin ya teman-teman ya, harus masak, harus cuci piring, nyiapin makan anak, nyiapin pokoknya segalanya itu nggak bisa saya bayangkan gimana repotnya. Saya pun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman ya, walaupun saya itu ada yang masakin ya, terus ada baju, ada yang nyuciin gitu, akan tetapi saya juga udah merasa kewalahan waktu itu ya teman-teman ya. Tapi saran dari saya ya teman-teman ya, ini adalah ujian bagi kita semua, ujian masing-masing orang itu berbeda. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh ya. Teman-teman telateni, jalani, hadapi dengan sabar dan ikhlas, karena gangguan ini bukan hanya di fisik saja ya, pikiran kita juga karena banyak beban itu juga menyebabkan penyembuhan kita itu prosesnya lama. Tapi bukan berarti nggak bisa sembuh, saya yakin bisa sembuh. 3P jalankan konsisten ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah periksa diri ke dokter, tidak didiagnosa penyakit-penyakit yang lain ya teman-teman, nggak usah khawatir. Insya Allah bisa sembuh ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Tini Narto. Persis yang saya rasakan saat ini, keliengan. Kayak ada gempa, kadang badan lemes, lutut juga. Namun kalau dibawa aktivitas nggak apa-apa. Ya teman-teman ya, jadi ini keliengan, sempoyongan lah. Kalau menurut saya itu dulu itu makanan sehari-hari buat saya ya teman-teman ya. Yang sedang mengalami keliengan, sempoyongan, oleng, badan itu goyang, itu bikin kita itu frustasi. Mungkin teman-teman sama atau tidak ya. Saya itu dulu memang sempat frustasi karena sempoyongan keliengan. Perut sudah enak, sudah bisa beraktivitas, tapi masih keliengan, sempoyongan, itu kadang bikin jengkel. Akan tetapi ya teman-teman ya, teman-teman tetap semangat ya. Teman-teman jangan takut. Saya dulu tetap saya bawa aktivitas. Intensitas kadang naik turun keliengannya ya, tapi nanti lama kelamaan ya teman-teman, itu keliengan itu akan hilang dengan sendirinya. Memang butuh proses ya, tidak instan ya, masing-masing orang bisa berbeda, tapi lama kelamaan nanti intensitasnya turun, kadang naik kadang turun lagi, nanti lama-lama hilangnya itu tanpa kita sadari ya teman-teman. 3P jalankan konsisten, jangan lupa ya teman-teman, itu jangan begadang dulu ya, aktivitas juga jangan terlalu capek dulu, jangan terlalu diforsir ya, tidur malamnya yang cukup, makan jangan telat. Oke teman-teman ya. Oke, langsung lagi dari akunnya siapa ini? Rian Ria. Saya kena asam lambung 3 tahun. Sana sini berobat nggak sembuh-sembuh, sensasinya menyiksa sekali. Pusing, keliengan, kepala terasa penuh, punggung sakit, leher sakit, tenggorokan sakit, terasa tercekik, mata sakit, buram, lemes, dada sakit, napas ngos-ngosan.
napas nggak kerasa, serasa mau berhenti, berdiri mau roboh, malah beraktivitas takut jatuh, sudah panik. Jadi malas beraktivitas karena takut jatuh, mudah panik. Badan tambah gendut, sering makan dikit-dikit lapar. Yang bikin saya panik, napas serasa nggak ada, serasa berhenti, detak jantungnya nggak kerasa. Penyakit ini menyiksa sekali. Ya teman-teman ya, untuk asam lambung GERD, ya seperti inilah. 1001 sensasi. Tidak bisa kita hitung satu persatu, karena sensasi ini itu datang silih berganti ya, tidak tunggu waktu kapannya tiba-tiba datang. Itu gangguan asam lambung GERD ya, apalagi dengan gangguan cemas ya teman-teman ya. Nah, hal seperti ini sering ngos-ngosan, lemes, terus kadang berdiri juga rasanya kayak mau ambruk. Ini karena kita dalam mode pikiran kita itu selalu waspada ya, seperti selalu menerka-nerka bahwa sesuatu hal akan terjadi pada diri kita. Akhirnya kita itu cemas. Cemas itu menyerap atau menyedot energi kita itu banyak. Itu kalau menurut saya ya teman-teman ya. Akhirnya apa? Ketika kita beraktivitas sedikit-sedikit itu sudah ngos-ngosan, gampang capek, badan seperti kayak nggak ada tenaganya. Bahkan untuk nopang tubuh kita aja terasa lemes ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman ya, kalau teman-teman sudah berobat ke sana kemari, sudah didiagnosa tidak ada penyakit lain, tapi tetap masih ada kayak gini, coba ya teman-teman terapkan 3P-nya secara konsisten. Kenapa? Saya selalu ulangi 3P, Mas, saya sudah menjalankan 3P, sudah 3 bulan, 4 bulan, saya itu menjalaninya itu dulu 3P ya. Yang saya ingat ya, kurang lebih itu ya hampir mau 2 tahunan lah ya teman-teman ya. Ya walaupun awal-awal itu ketat, terus lama-lama saya kendorin karena sudah mulai membaik gitu ya teman-teman ya. Ketika ada efeknya kayak mau kerasa lagi, itu saya ketatin lagi, itu saya dulu juga sama seperti itu ya teman-teman, lama prosesnya. Jadi kita tidak bisa patok dengan kita menerapkan 3P itu ya, pola makan, pola hidup, terus pola pikir kita perbaiki itu ya teman-teman ya. Itu tidak semata-mata ketika kita sudah menjalankan itu dalam hitungan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sembuh. Tidak seperti itu pengalaman saya ya teman-teman. Ini yang menurut saya itu ya harus kita jalankan setiap hari untuk menunjang proses pemulihan, penyembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap konsisten 3P-nya. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi dari pejuang asam lambung. Saya 2 tahun kena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Udah membaik, udah bisa ngojek, tapi tiap hari sudah bisa ngojek tiap hari. Tapi beberapa minggu terakhir keliengan, tensi tinggi, ya mungkin kurang istirahat ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah bisa beraktivitas, kita sudah bisa bekerja, terus kadang keliengan, biasanya kurang tidur, bisa berpengaruh juga ya teman-teman ya, kurang istirahat atau terlalu capek ya teman-teman. Coba dikondisikan dengan kita itu mengukur ya kekuatan kita itu baru sampai mana gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Dwi Nuryanto. Saya sudah 8 bulan merasa keliengan, goyang-goyang kalau buat jalan dan mudah lelah. Ya, itu sensasi dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Pokoknya diantara itu ya teman-teman, nggak usah kaget. Banyak yang mengalami seperti itu ya. Teman-teman jaga, jangan sampai kurang istirahat ya. Makannya juga dijaga, jangan sampai telat. Terpenting juga pikiran kita, jangan terlalu tegang ya teman-teman. Insya Allah nanti juga akan membaik dan sembuh ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Cak Gintong. Benar sekali, kalau dipikir kok malah semakin berat. Betul, semakin dipikir semakin berat. Itulah anehnya ya gangguan ini ya. Kita dalam kondisi terkena gangguan fisik, terus terkena gangguan psikis juga. Jadi kalau kita itu berpikirnya terlalu berat, itu juga akan berpengaruh sensasi. Jadi coba diusahakan untuk berlatih rileks ya, relaksasi ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Epi Susilowati. Mas, sempoyongan saya berkurang, tapi Mas, kalau bangun tidur pagi agak malas-malasan dan masih memikirkan takut mati. Janganlah ya teman-teman ya. Kita itu fokus saja kepada penyembuhan, pada pemulihan, dengan menerapkan 3P secara konsisten. Kalau bisa, dibikin jadwal dulu ya teman-teman ya. Dibikin jadwal, sebelum tidur kita jadwal dulu, besok mau apa. Jadi ketika kita bangun tidur, kita nggak bingung. Kalau bingung kita itu kepikiran, kita mau ngapain, mau apa, lah pokoknya ya jadi
belum apa-apa itu sudah moodnya itu sudah nggak bagus gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman masih kepikiran takut mati sampai kapan teman-teman memikirkan seperti itu ya, akhirnya malah justru teman-teman itu malah hanya fokus seperti itu, hanya fokus ke takut mati, kita malah nggak bisa sembuh-sembuh nanti teman-teman ya. Jadi urusan itu kan sudah ada yang ngatur ya, jadi ya kita tinggal gimana ya, kita jalani saja prosesnya dalam penyembuhan ini ya. Kita fokus kepada proses penyembuhan. Masalah hidup mati sudah diatur ya. Kalau kita memikirkan itu terus, yang bagaimana kita bisa hidup ya teman-teman, itu akan membebani pikiran kita. Memang ini nggak gampang ya, saya pun dulu juga susah untuk kita bisa loss ya. Tapi ya balik lagi, sampai kapan kita mau memikirkan seperti itu, akan menambah beban pikiran kita, akan menambah lamanya sakit ini malahan ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ya, jangan mikirin itu lagi ya. Kita fokus kepada penyembuhan, pemulihan. 3P jalankan konsisten ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Komandan Desain. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kalau berkenan boleh minta nomor WA supaya bisa kenal lebih dekat. Oh iya teman-teman ya, jadi ada beberapa yang dulu pertama-tama itu saya itu upload video itu saya masih bagikan nomor WA ya. Setelah itu nggak saya bagikan lagi, bukan karena apa-apa ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang WA ke saya dan nggak sempat saya balas. Jadi kan mengecewakan gitu ya teman-teman ya. Karena saya juga bikin video seperti ini, bikin video motivasi buat teman-teman ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Itu saya juga di waktu-waktu yang memang saya sedang longgar. Jadi saya itu tidak khusus menangani hal-hal seperti ini ya, karena sudah ada ahli-ahlinya ya, ada ahli medis ya, ahli hipnoterapi gitu ya teman-teman ya, ada mungkin ahli obat-obatan herbal dan lain-lain ya. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi untuk nomor WA mohon maaf untuk sekarang ini saya belum bisa publikasikan lagi ya teman-teman ya. Dulu memang sempat saya bagikan ya, udah menyebar nggak tahu kemana. Yang sudah terlanjur ya sudah nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu dari orang lain ya nggak apa-apa. Tapi saya tidak bisa jamin ketika teman-teman itu WA ke saya bisa langsung saya balas ya. Karena kalau menurut saya, kalau misalkan teman-teman itu WA nanti nggak dibalas-balas gitu, nanti teman-teman malah kepikiran, malah pikirannya macam-macam gitu ya. Saya pas sempatnya saja, pas waktunya ada longgar yang sudah punya nomor WA, terus WA ke saya, terus kadang-kadang juga saya telepon ya, telepon bisa sampai setengah jam, kadang bisa sampai 1 jam gitu ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung biasanya dalam kondisi sensasinya sedang tinggi-tingginya itu ya, biasanya itu kan kalau ada teman ngobrol itu jadi enak ya. Tapi ya balik lagi ya teman-teman ya, mohon dimaklumi saya juga bekerja gitu ya. Kalau misalkan saya fokus ke bikin video seperti ini gitu ya, itu ya mungkin bisa saja ya saya buka nomor WA untuk sharing-sharing buat teman-teman ya. Tapi mungkin ya semoga sajalah nanti kedepannya saya bisa gitu ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini saya memang kerja ya teman-teman ya. Jadi pemasukan saya kan pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk YouTube seperti ini ya memang ada adsense-nya itu ada ya teman-teman ya. Biasanya ya memang ya saya buat jajan lah, kadang-kadang juga buat nengok teman-teman gitu ya, juga seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman mohon maaf sekali, mohon bisa dimaklumi ya. Insya Allah lah kedepannya kalau saya bisa fokus untuk bikin video seperti ini, nanti bisa saya bagikan ya teman-teman ya. Tapi untuk sekarang ini saya masih konsen dengan pekerjaan saya ya teman-teman ya. Jadi sekian dulu ya teman-teman, insya Allah nanti disambung lagi dengan tema-tema yang lain, mungkin masih dengan tema tanya jawab seperti ini berdasarkan pengalaman pribadi saya jawabnya ya. Dan tidak lupa juga saya selalu doakan ke teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Saya doakan semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya mau pulang dulu ya. Jadi ini sudah siang ya, saya juga tadi habis nganter ini belum ganti baju juga ya teman-teman ya. Nanti tinggal mandi di kali ini insya Allah ya teman-teman. Sore biasanya saya mandi di kali, seger ya teman-teman. Kalau udah sore kan ini kan airnya kan udah bersih gitu ya, karena ini kan aliran sungai dari gunung gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin.